Ya, saya tambahkan juga dengan para kepala daerah tingkat 2 tentunya, wali kota dan bupatinya. Karena memang ini penting soal harmonisasi. Karena tidak akan pernah bisa gubernur kerja sendiri tentunya. Tentu gubernur akan sukses bekerja kalau bersinergi dengan para bupati dan wali kotanya, begitupun dengan kepala desanya. Sehingga itu pertanyaan saya, bagaimana program Bapak begitu? Ya, baik. Waktu Anda 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari Cagup nomor urut 1. Silakan, waktu Anda dimulai dari sekarang. Pertama, terkait dengan hubungan kerjasama dengan wakil gubernur, saya baru memiliki wakil gubernur itu pada akhir Desember tahun 2019, arti baru berjalan sampai hari tahun ini lebih kurang, ya 1 tahun lebih kurang. Alhamdulillah berjalan dengan baik, pekerjaan kita sangat produktif dan saling melengkapi. Terkait dengan para sekda, dengan sekda dan para UPD pun juga demikian. Bentuk-bentuk koordinasi dan komunikasi juga berjalan dengan baik dan komunikatif. Kalau dengan kepala daerah, alhamdulillah, dengan 9 bupati yang ada di Bengkulu sejak awal, kami sangat koordinatif, rapat-rapat kami sangat produktif, dan selalu saja 9 bupati yang ada hadir ketika ada rapat koordinasi. Tetapi dengan Pak Wali Kota, sering sekali beliau tidak hadir, kemudian duluan pulang, dan tetap tidak bersama kami dengan bupati 9 orang dan bersama gubernur. Jadi bisa dilihat kalau 9 orang bisa akur dan koordinasi dengan saya sebagai gubernur, ternyata dengan Pak Wali sendiri sangat berbeda. Dan saya pikir para bupati juga sepakat. Baik, terima kasih Cagup nomor urut 2. Berbeda dengan debat di debat putaran pertama dan kedua, untuk putaran ketiga ini tidak ada sesi menyanggah. Jadi kita akan lanjutkan. Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 3. Baik, waktu Anda 1 menit untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Ya, pertanyaannya mungkin sama. Bagaimana caranya Pak Agus Rin, dan memang beliau sudah pernah jadi gubernur juga, agar kemudian soal harmonisasi gubernur, wakil gubernur, sekda, dengan para kepala daerah tingkat 2, dan juga para kepala desa. Terima kasih. Karena ini sangat penting, karena memang harmonisasi ini modal besar agar kemudian kita terbebas dari provinsi termiskin dan persoalan-persoalan yang lainnya. Karena kalau kita bekerja sendiri, gubernur hebat apapun tidak akan pernah bisa kalau tidak melibatkan seluruh stakeholder yang ada, terutama struktur pemerintahan, apakah bupati, wali kota, camat, dan desa. Karena provinsi itu adalah wilayahnya juga adalah kabupaten, kota, dan desa. Provinsi itu bukan pemerintahan tingkat 2 yang ke-11, tapi dia harusnya mengkoordinasikan seluruh infrastruktur pemerintah yang ada. Makasih. Baik, langsung saja direspon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Iya, koordinasi ini penting. Ini menyangkut masalah bagaimana cara kita mengajak semuanya, bupati, wali kota, kepala dinas, sekda, camat, termasuk kepala desa, agar sinkron. Ya memang ada kalahnya kita sebagai gubernur merasa mereka adalah bawahan kita, tapi ada kalahnya kita merasa mereka adalah sahabat kita, ada kalahnya kita harus juga mengalah. Pada saat itu umur saya 34 tahun, saya memimpin birokrasi yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Tapi semuanya akur-akur saja, baik-baik saja. Ya sekali lagi, memimpin ini adalah seni. Bagaimana kita menyatukan semua pihak agar semuanya sepakat. Yang penting itu cuma satu, asal tujuan kita sama, insya Allah kita akan sepakat. Waktu Anda habis. Terima kasih. Sekarang kita akan berlanjut ke Cagup nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, Pak. Kita mulai dari sekarang. Salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyingkronkan pembangunan nasional, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu adalah SAKIP. Sederhana saja karena Pak Agus Rin sudah pernah menjadi gubernur 7 tahun. SAKIP itu apa? Kemudian yang kedua, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan agar dapat diterapkan dengan baik dan secara produktif. Serta kendala apa yang pernah dialami oleh Pak Agus Rin ketika menerapkan itu. Kemudian pada tahap berikutnya nanti, langkah-langkah apa yang harus Pak Agus Rin lakukan agar SAKIP di Bengkulu betul-betul terimplementasi dengan baik.
Terakhir, apa hubungannya sakib itu dengan lakib? Walaupun sederhana, karena menurut saya ini kepala daerah, karena mesin leadership-nya itu ada di gubernur, dia harus betul-betul bisa memahami esensi dari sebuah instrumen pelaksanaan pemerintahan. Baik, masih ada waktu sambil menanti waktu habis. Oke, silakan Pak, waktu Anda untuk meresponnya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya tidak punya banyak teori untuk mensejahterakan rakyat. Saya nggak pakai banyak teori, termasuk teori-teori yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Yang penting bagi saya adalah segala keputusan saya ketika menjadi gubernur betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, masyarakat betul-betul bisa terbantu, masyarakat membuktikan langsung bahwa inilah yang mereka inginkan. Antara lain, kita surplus beras pada zaman kita dulu, tidak seperti sekarang yang seperti Pak Menteri Pertanian kemarin katakan bahwa provinsi ini saat ini minus beras 50.000 ton per tahun, tidak seperti zaman Agus Rid. Kemarin, belum lama, Pak Menteri kita mengatakan seperti itu. Waktu Demikian. habis, terima kasih. Saya akan berlanjut kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada cagup nomor urut 1. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai dari sekarang. Baik. Narasi yang disampaikan Pak Helmi tentang Pancasila, NKRI, dan Merah Putih sangat bagus sekali. Saya menunjukkan fakta bahwa Pak Helmi Hasan menjadi wali kota itu sudah hampir jalan tahun ke-6. Beliau hanya 1 kali menjadi inspektur upacara pada tahun pertama waktu menjadi wali kota. Periode pertama 4 kali beliau tidak menjadi inspektur, dan tahun pertama periode kedua pun beliau meninggalkan tempat tidak menjadi inspektur upacara. Menurut saya ini adalah satu tanda bahwa kecintaan itu salah satunya bentuk adalah upacara itu. Demikian juga ketika menarasikan tentang keluarga, saya lihat Bapak ini sangat religius dengan narasi-narasi yang sangat agamis. Saya khawatir kalau apa yang disampaikan dengan bahasa begitu, saya ingat dengan firman Allah, kubra maqtan indallahi lam yakulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci, dan kebencian itu kubro, besar sekali kepada seseorang yang mengatakan sesuatu padahal dia tidak melaksanakannya. Terima kasih, gimana komentar Pak Helmi? Baik, waktu Anda habis. Kesempatan untuk cagup nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Dan NKRI itu adalah harga mati. Kita sudah sepakat untuk itu. NKRI ini tidak cukup dengan simbolisasi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian rakyat betul-betul merasakan bagian daripada itu. Ketika COVID datang, satu-satunya APBD pro kota yang menggelontorkan kurang lebih 50 miliar beras dan mie terenak di dunia. Dan kita bagikan, bahkan ada mahasiswa Papua yang tidak punya tidak punya KK KTP Bengkulu, tapi kemudian kita bagikan juga. Berbeda dengan provinsi, ketika rakyat desa kelaparan dibagikan beras gratisan, beras cadangan, dan tidak ada 1 sen pun APBD provinsi yang dikeluarkan untuk membeli beras. Itu beras gratisan. Akhirnya yang terjadi di desa-desa, banyak kepala desa kemudian bentrok dengan camatnya. Karena begitu banyak masyarakat yang butuh beras, tapi kemudian dibagikan hanya segelintir orang saja. Itulah NKRI yang harus dimaknai. Baik, waktu Anda habis. Kita akan lanjutkan ke sesi saling menguji dan juga merespon pertanyaan yang diajukan masing-masing pasangan calon. Saya akan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bertanya kepada cagup nomor urut 2 terlebih dahulu ya Pak. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Saya sudah kasih tahu siap-siap ya, kalian akan saya tanya. Ke siapa dulu nih? Sama aja sebenarnya. Kedua terlebih dahulu Pak. Baik. Ini Pak Rohidin sudah menjabat gubernur 4 tahun. Juga pertanyaannya nanti hampir sama dengan Pak Helmi. Program yang ditawarkan bagus semuanya. Mau gratiskan SLTA, mau gratiskan ini, mau gratiskan itu. Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, Pak Gub. Jujur ini bukan pertanyaan saya.
Hanya masyarakat menitipkan kepada saya, tolong tanyakan ini sama Pak Rohidin. Baik, kenapa program-program yang baik-baik yang Bapak tawarkan itu tidak Bapak eksekusi pada saat Bapak menjabat gubernur kemarin dan sampai sekarang? Kenapa harus nunggu nanti? Banyak yang nunggak uang sekolah Baik. sekarang. Waktunya sudah habis, Pak. Saya akan berikan waktu kepada Anda, Cagup nomor urut 2, untuk meresponnya 1 menit dari sekarang. Baik, jadi program yang kami tawarkan, pada waktu ini ada 18 program unggulan produktif, itu semuanya sesungguhnya adalah lanjutan dari program yang sudah kami lakukan pada periode sebelumnya, atau lebih kurang 4 tahun saya menjabat sebagai pimpinan di Bengkulu. Mulai terkait dengan bagaimana mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan investasi, alhamdulillah sudah berjalan. Maka penyerapan tenaga kerja di Bengkulu sangat tinggi. Dibuktikan dengan angka pengangguran kita menjadi terendah ketiga secara nasional. Demikian juga pelayanan kesehatan dan pendidikan, di mana akses keduanya menjadi semakin baik. Maka IPM kita peningkatannya jauh di atas rata-rata nasional. Maka bentuknya dengan 2 contoh ini sesungguhnya, apa yang kami lakukan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi betul-betul terencana dengan baik, dan sudah kami eksekusi pada tahap pertama, tapi saya ingin pastikan bahwa pada periode berikutnya ini akan dilakukan secara sempurna. Baik, waktunya habis. Kita akan kembali ke Cagup nomor urut 1. 1 menit, Pak, dimulai dari sekarang. Ya, hampir sama juga pertanyaannya. Program Pak Helmi bagus, sangat bagus. Apalagi membahagiakan janda-janda itu. Ya banyak sih yang membahagiakan janda-janda ini, tidak harus pemerintah sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Dina, insya Allah Dina tetap jadi wali kota, saya gubernurnya, kita akan akur-akur aja, tenang aja. Cuman kenapa program-program yang baik ini tidak dieksekusi pada saat zaman menjabat wali kota ini? Kenapa harus nunggu? Apa nggak lebih baik laksanakan dulu yang sekarang pada posisi wali kota, biar saya gubernur dulu, lanjutkan aja dulu yang sekarang ini di wali kota. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah dulu jadi gubernur, jalankan aja dulu program ini untuk tingkat kota. Itulah kira-kira pertanyaannya. Demikian. Baik, terima kasih. Cagup nomor urut 1, silakan Ya. Pak, waktu Anda 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Program 20 Kunci Bahagia ini sudah terjadi sebagian besar di kota. Ambulan gratis sudah kita buat. Bahkan saya katakan ada warga Bengkulu meninggal minta dikubur di Medan 4 hari 4 malam kita antar gratis. Ada warga Bengkulu yang lahir di Kediri minta diantar Kediri gratis. Baru terjadi di Rumah Sakit Yunus warga Kaur. Meninggal anaknya lahiran, dimintai oleh provinsi 5 juta, dia nggak punya uang. Lari ke kota, kita antar ke Kaur gratis. Dan itu sudah terjadi. Program jalan mulus, itu sudah terjadi di kota Bengkulu. Orang yang tinggal di kota pasti tahu perubahan itu. Bahkan 20 ruas jalan provinsi yang tidak pernah dilebarkan dan tidak pernah dimuluskan oleh Pak Gubernur, pemerintah kota ambil alih. Salah satunya di depan gedung DPR Provinsi Bengkulu. Dulu punya provinsi, tidak dilebarkan. Tidak ada lampu jalan di mediannya. Tidak ada trotoar kiri kanannya. Sekarang ketika diambil oleh kota Bengkulu, itu sudah Baik, berubah. waktu Anda sudah habis. Kita Alhamdulillah. berikan aplaus untuk calon gubernur. Sebelum kita lanjutkan ke calon wakil gubernur, saya minta audiens yang berada di sini untuk tetap tenang, tidak gaduh, agar pertanyaan bisa disimak dengan sebaik-baiknya dan bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Sepakat ya? Baik, kita lanjutkan ke bakal calon wakil gubernur, calon wakil gubernur. Saya akan memberikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1, dalam hal ini diwakili oleh Cagup nomor urut 1, untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya ya mengenai Pak Cawagup, insya Allah ya. Apa yang akan Anda lakukan ya sebagai calon wakil gubernur tentunya terhadap persoalan Rumah Sakit M. Yunus. Dan ini bukan baru sekali terjadi. Dulu pernah ada seorang anak yang melahirkan diminta uang 3 juta lebih dan kemudian dibawa pakai kantong plastik.
karena dia nggak punya uang. Begitupun baru-baru yang terjadi juga. Meninggal anak dari Kaur, diminta uang 5 juta. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda akan lakukan agar kemudian ini tidak terjadi lagi? Dan ini sudah berulang-ulang. Ada peraturan gubernur yang mengharuskan setiap orang yang pakai ambulan Imunus harus bayar. Dan ini suara rakyat yang tidak boleh kemudian terabaikan. Baik, waktunya habis. Cawagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit, Pak. Dimulai dari sekarang. Baik. Itu informasi bohong itu. Ya. Mengada-ada. Tidak ada berani pegawai mengambil begitu. Ya kan? Apalagi 5 juta. Dalam keadaan ya, dalam keadaan posisi musibah. Pasti punya hati para medis itu. Itu mengada-ada. Ya, Pergub kita sudah mengatur juga. Tidak sampai 5 juta. Dari mana 5 juta itu? Oleh karena itu, yang namanya musibah jangan dipermainkan. Ya, M Yunus sudah bagus pelayanannya. Ya. Jadi kalau Pak Helmi mengatakan dikit-dikit diminta uang 5 juta, mereka itu punya gaji. Ya kan, punya gaji. Tidak mungkin mereka meminta 5 juta sampai anak yang meninggal diantar ke daerahnya, itu luar biasa. Saya kira itu tidak benar. Saya mengatakan tidak benar. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, Cawagup nomor urut 1 bertanya kepada Cawagup nomor urut 3, waktunya 1 menit, Pak. Ya. Dimulai dari sekarang. Di Kota Bengkulu dan Bupati juga merasakan, di Kota Bengkulu dana bagi hasil 30 miliar belum dibayar oleh pemerintah provinsi. Para bupati juga bersuara lantang begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Imron, bagaimana kebijakan Anda dengan Pak Gubernurnya tentu terhadap BBH yang tidak dibayarkan oleh pemerintah provinsi sekarang? Terima kasih. Karena tentu dana itu sangat penting bagi daerah. Karena itu hak juga di tingkat 2. Kalau provinsi saja tidak mau membagikan itu, padahal itu adalah kewajiban, hak daripada pemerintah tingkat 2. 3 duit sedikit, sangat banyak bagi tingkat 2. Dan begitu juga para bupati juga menuntut itu. Bahkan Bupati Lebong pun sudah pernah bersuara berapa kali, Pak Rojonsa. Bupati Seluma juga sudah bersuara berapa kali. Bengkulu Selatan, dan ada persoalan juga, ada proyek yang belum dibayar, gagal bayar. Bagaimana nasib mereka? Mereka bekerja untuk cari nafkah, tapi tidak dibayar oleh Waktu Anda pemerintah. habis. Terima kasih. Silakan Pak, waktu Anda 1 menit untuk menjawabnya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini permasalahan yang pelik sebenarnya. Kalaulah dana bagi hasil itu dibagikan sesuai dengan waktu dan tepatnya, saya rasa tidak akan jadi ribut kabupaten kota. Saya mantan anggota DPR di Provinsi Bengkulu, itu dibahas dengan kawan-kawan di DPR. Kenapa Provinsi Bengkulu tidak mau membayar atau menunda, sedangkan itu uangnya itu ada. Permasalahan kita tentu ini akan menjadi berdampak kepada daerah itu sendiri. Kabupaten kota membutuhkan dana DBH. Kalau dana itu diserahkan, mereka akan melakukan perputaran ekonomi yang besar untuk masyarakatnya. Supaya apa? Supaya masyarakat hidupnya lebih baik. Karena ada bantuan dana DBH. Pak Helmi saja pinjam uang sampai 200 juta. Tapi tidak cukup hanya dengan itu, masih tetap butuh DBH. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Cawagup nomor urut 2. Bertanya kepada Cawagup nomor urut 3, Pak. Waktu Anda 1 menit. Kita hitung mulai dari sekarang. Baik, hakikat pemekaran adalah untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Bengkulu Tengah itu sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat bagaimana hasil pemekaran. Gak rentang, urusan administrasi mereka dekat. Menikmati hasil pemekaran sudah luar biasa. Ketika itu Pak Imron sebagai bupatinya. Pengusulan pemekaran pada saat itu Pak Imron terkesan tidak mendukung. Saya bertanya juga sama masyarakat, kenapa itu? Nah, jadi saya ingin bertanya Pak Imron, kenapa Pak Imron saat itu tidak mendukung? Apa perasaan di benak hati Pak Imron? Padahal masyarakat sekarang sudah merasakan, kita lihat sendiri di Bengkulu Tengah sudah merasakan ya gimana hasil pemekaran. Mohon penjelasan, terima kasih. Baik.
Giliran Anda untuk menjawab, Pak. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya 2003-2004 memekarkan Kabupaten Mukomuko yang berbatasan dengan Sumatera Barat. 2008 saya memekarkan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kenapa saya mekarkan? Karena untuk memperpendek rentang kendali. Kalaulah ada yang mengatakan bahwa saya enggan untuk memekarkan Kabupaten Bengkulu Tengah, itu salah benar. Tidaklah mungkin mekar Kabupaten Bengkulu Tengah itu kalau tanpa tanda tangan saya. Itu jelas. Yang berikutnya, kami juga berusaha untuk bagaimana setelah jadi gubernur atau wakil gubernur nanti untuk memekarkan Kabupaten Rejang Lebong yang dengan perbatasan Lubuk Linggau. Malah saya ingin lagi memekarkan Bengkulu Utara yang begitu luasnya, yaitu Kabupaten Pekal. Jadi tidak ada bahwa keinginan saya untuk tidak memekarkan itu. Memekarkan kabupaten, memekarkan kecamatan, desa itu artinya untuk memperpendek rentang kendali supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Sekarang kita kembali ke Cawagup nomor urut 2 untuk bertanya kepada Cawagup nomor urut 1 yang diwakili oleh Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, filosofi Pak Prof saya mengatakan demikian. Hai Rosjonsa, dengarkan filosofinya. Filosofinya 1, kalau Pak Lurah ingin jadi gubernur, itu bahasanya tamak. Tapi kalau Anda sudah 2 periode menjadi bupati, tidak mencalonkan diri lagi, mengamanah, berarti di bahasa agamanya naib, berarti mengumpulkan harta di dunia, tidak punya keamanan. Saya ingin bertanya sama Pak Helmi. Pak Helmi baru dilantik, ya, dikatakan 2019. 2003 nanti berhabis. Apa yang menjadi dorongan Pak Helmi untuk menjadi gubernur? Sementara visi dan misi janji rakyat belum tuntas. Kita punya ukuran visi misi itu. Tentu kerjasama dengan UNIP. Nah, berapa ukurannya? Dipublikasikan. Ini loh, ya, program kami yang sudah kami laksanakan. Ini mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Langsung direspon, Pak. Waktu Anda 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Selama jalan provinsi masih rusak, tidak mulus, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai gubernur. Selama anak-anak yatim yang ada di desa-desa tidak diperhatikan oleh pemerintah provinsi dalam APBD-nya, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur Provinsi Bengkulu. Karena gubernur dan wakil gubernur dan seluruh pejabat provinsi tidak mengangkat anak-anak yatim yang ditinggal ayah tercintanya. Karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Karena di desa tidak dibagikan hak desa 1% APBD provinsi itu. Karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Karena dari 1.513 desa yang menginginkan ambulan gratis dari provinsi, tidak satu desa pun yang dibagi. Karena itulah Helmi Hasan maju sebagai gubernur. Karena di rumah sakit M. Yunus belum ada penginapan gratis bagi warga yang dari desa. Gratis. Karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Kalau itu sudah dilakukan, tidak perlu Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita akan beralih ke Cawagup nomor urut 3 untuk bertanya terlebih dahulu kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, Pak Rojonsa, saya datang ke Kabupaten Lebong. Di sana ada 700 hektar sawah yang tidak tergarap dan tidak panen, tidak bisa panen setahun itu sekali. Sedangkan Lebong itu kan airnya banyak. Jadi permasalahan itu yang saya melihat sedih sekali. Sebab di Bengkulu Utara yang saya pimpin itu, 1 tahun itu 3 kali panennya. Kalau di Lebong itu 1 kali panen setahun itu susah. Itu penyebabnya apa? Yang kedua, apakah tidak sedih kita dikatakan bahwa provinsi ini kekurangan beras selama 1 tahun itu 50.000 ton. Bagaimana pendapat saudara tentang permasalahan ini? Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Baik, kita menunggu waktunya habis. Oke. Silakan Pak meresponnya, waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Saya kira berlebihan. 700 hektar itu bukan hal sedikit. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Wali Kota mengambil beras ke Lebong, ratusan ton. Kemudian Utara juga mengambil di Lebong. Jadi kami tidak pernah kurang beras.
kami surplus beras terus, surplus ke ke nasional, kami 5,5% menyumbang. Artinya tidak ada yang namanya sawah yang kering, ya kan? Kada percaya Pak Imron, kalau panen silakan datang situ. Kayak tembok Berlin kiri kanan itu. Kami tidak kekurangan beras. Ya, kemarin informasi Pak Agustin kata ada Bu Linda. Bu Linda itu tidak ada. Warga Jakarta yang tinggal di Jakarta dia sesekali balik ke Lebong. Baik, terima kasih, waktunya habis. Nggak ada. Kita akan lanjutkan. Mohon ditahan tepuk tangannya sesuai kesepakatan tadi. Baik, kita bisa lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan kembali Pak pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akan diwakili oleh calon gubernur. Silahkan 1 menit dari Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Haji, saya 9 bersaudara, tidak ada yang sarjana selain diri saya. Begitu saya melihat di televisi dipiralkan, ada anak-anak yang berdemo bahwa sekolahnya ditutup. Anak-anak yang berdemo karena sekolahnya tidak bisa bersekolah lagi dan dititip dan di mana-mana. Bagaimana pendapat Bapak, Saudara Pak Haji Helmi tentang seperti itu? Apa pertikaian begitu larut? Apakah pertikaian itu tidak bisa diselesaikan? Untuk itu pendidikan adalah bagian kehidupan anak-anak kita. Mereka sekolah terlalu jauh, mereka sekolah berserakan, sedangkan mereka menanti pendidikan yang murah. Mudah-mudahan Pak Haji bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menunggu waktunya habis sebelum dijawab oleh cagup nomor urut 1. Silahkan meresponnya, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Persoalan SD itu adalah persoalan wali kota yang sudah lama. Dan di zaman Helmi Hasan itu diselesaikan. Cara penyelesaiannya tentu tidak menabrak hukum. Karena tentu ketika prosesnya belum tuntas secara hukum, maka pemerintah kota tidak mau mengganti ruginya. Tetapi solusinya apa? Solusinya pemerintah mencari tanah yang baru, yang tidak ada persoalan hukum di sana. Dan pemerintah akan membangun sekolah baru. Lalu bagaimana nasib anak-anak itu? Karena anak-anak itu pagarnya digembok, seng sekolahnya di blokade, maka kita amankan anak-anak. Anak-anak tidak boleh kemudian tidak mendapatkan keamanan dalam sekolah. Dan pemerintah Kota Bengkulu bertanggung jawab, dan itu sudah selesai. Semuanya happy, semuanya senang. Bahkan ada dari Jakarta turun untuk melihat itu, mereka katakan selesai, nggak ada persoalan. Karena anak-anak menjadi prioritas kita tentunya. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Semakin malam, semakin hangat, semakin semangat. Artinya bagi Anda di rumah yang memiliki hak pilih, pastikan Anda terus bersama kami. Masih ada 1 segmen lagi sebelum kita akhiri debat malam hari ini. Tapi kita jeda dulu, Bapak-Bapak. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Baik, terima kasih. Anda masih menyaksikan debat terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu. Ini adalah segmen terakhir, segmen penutup untuk debat terbuka putaran ketiga malam hari ini. Sekali lagi, saya sampaikan ini adalah kesempatan Anda untuk kembali menyimak bagaimana program kerja dari masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan dalam closing statement ataupun pernyataan penutup malam hari ini. Langsung saja mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Pilkada gubernur adalah sebuah proses demokrasi. Pilkada gubernur ini adalah pesta rakyat. Maka ketika berpesta tidak boleh kemudian saling caci maki, supas repak sampah. Harusnya pesta itu smiling, tersenyum, saling mendoakan, saling membantu, tidak memutus silaturahim.
tidak saling hujat, tidak saling caci maki, tidak saling buka aib. Itulah pesta demokrasi yang kami pahami. Karena sesungguhnya pesta demokrasi ini harusnya menghasilkan kebaikan. Kebaikan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Harusnya pilkada gubernur ini kita manai sebagai pemilihan kepala pemerintahan yang harus ada ketika rakyat membutuhkan. Ketika rakyat membutuhkan ambulan, maka gubernur harus mencantumkan itu dalam APBD-nya. Ketika pemerintah desa membutuhkan bantuan dana dari APBD, maka gubernur pun harus mencantumkannya. Ketika ada pemerintah kota kabupaten membutuhkan sesuatu dari pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi pun jangan lagi ditunda-tunda, berikan. Karena provinsi itu bukanlah pemerintah tingkat 2 kesekian, tapi pemerintah provinsi itu wilayahnya adalah kabupaten, kota, desa. Dan satu cerita sebagai penutup. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di kobaran api 40 hari 40 malam. Ada 2 jenis hewan di sana. Satu burung pipit, burung kecil dengan paruh kecil dengan sayapnya yang kecil. Mencoba ingin memadamkan api itu. Bersusah payah dia mencari air dan ketika ketemu air diambilnya, disemprotkannya ke api yang begitu besar. Tetapi api tidak juga berhenti, tidak juga mati. Ada sisi lain, ada seekor cicak. Cicak ini berusaha agar api ini makin besar. Dia tiup api ini sehingga makin besar. Tapi ternyata api juga tidak besar. Begitupun burung pipit sudah payah tadi mematikan, coba menyiramkan air, tapi api tidak mati. Karena hidup dan matinya api, besar dan kecilnya api itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun siapa yang menjadi gubernur sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah cukup lama, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Sehingga proses pilkada ini harusnya menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Menjadi lebih mudah kita untuk saling mendoakan, tebarkan senyum. Maka kemudian Helmi Hasan dan Pak Muslihan ingin menyampaikan, jangan pernah pilih Helmi Muslihan kalau gara-gara suku, gara-gara 100.000 ekor sapi, gara-gara jalan mulus, gara-gara partai politik, jangan pernah dukung. Tetapi kalau ingin memilih Helmi Muslihan, pilihlah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Kalau itu dilakukan, maka yang datang ke TPS memilih Helmi Muslihan, insya Allah setiap langkahnya akan bernilai pahala di sisi Allah, dan setiap debu yang menempel akan menjadi tameng dari api neraka. Tetapi kalau memilih Helmi Hasan, bukan, Anda pasti menyesal, dan saya juga pasti mengecewakan. Tetapi kalau pilih karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Anda dapat pahala, dan Helmi Muslihan akan ditolong Allah untuk memimpin provinsi ini. Kalaulah tidak ditolong Allah, maka tidak akan pernah bisa apa-apa. Menahan jenggot tidak berubah menjadi putih saja Helmi Hasan tidak bisa. Menahan untuk tidak buang air kecil, buang air besar saja Helmi Hasan tidak bisa. Apalagi ingin membahagiakan seluruh masyarakat. Maka pesan kami pada hari ini, pilihlah Helmi Hasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan yang Maha Esa. Baik, waktu Anda habis. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian, masyarakat Provinsi Bengkulu, mulai dari Kabupaten Kaur sampai ke Mukomukoh, dari Enggano sampai ke Kota Padang, kalangan ASN, tenaga honorer, para petugas-petugas lapangan, PLKB, TKSK, PPL, pendamping desa, pendamping PKH, dan tentunya teman-teman mitra kerja kami, unsur FKPD Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu, jajaran perguruan tinggi negeri swasta, para pelaku usaha, dunia BUMN dan sebagainya. Saya sungguh mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kerjasama secara produktif, komunikasi yang sangat baik selama saya memimpin Bengkulu di periode pertama. Kita merasakan semua bahwa kemajuan Bengkulu sudah berada di depan mata kita, di mana keterhubungan infrastruktur mulai dari pelabuhan, Pulau Bayi, berkembangnya Bandara Fatmawati, dan terjadinya penguatan dan pengembangan kelembagaan pemerintah, di mana alhamdulillah
IAIN sudah menjadi universitas, Kapolda Bengkulu sudah berbintang 2, Korem Bengkulu sudah bintang 1, dan kita mendorong perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di Bengkulu, dan posisi sekarang juga semua sudah posisi berjalan. Dari sisi dunia investasi, alhamdulillah, 2-3 tahun terakhir harus diakui bentuk dan data-data yang tersaji bahwa pertumbuhan investasi di Bengkulu tumbuh lebih dari 300%. Tentu dampaknya adalah penyerapan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih baik. Di sisi lain, pengolahan hasil produksi perkebunan dengan kita mendirikan pabrik hilirisasi CPO dan karet. Alhamdulillah, termasuk kita mengangkat citra kopi Bengkulu. Ketiga produk ini pada akhir-akhir ini, alhamdulillah harganya juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata. Dalam 2-3 tahun terakhir, event-event nasional banyak sekali dilakukan di Bengkulu, bahkan masuk dalam Wonderful Indonesia. Tentu posisi ini adalah prestasi kita bersama dan mendorong pengembangan dunia usaha dan industri kreatif. Di sisi lain, bagaimana perbaikan kinerja birokrasi selama 2-3 tahun terakhir, di mana proses mutasi dan promosi jabatan betul-betul kita hindari yang namanya sogok dan jual beli jabatan, termasuk dalam penerimaan pegawai negeri sipil, termasuk tenaga honorer, mutasi pejabat, dan lain sebagainya. Kita ingin pastikan bahwa birokrasi pemerintah Besi Bengkulu adalah kunci utama untuk menciptakan bagaimana kemajuan, kesejahteraan, dan nama baik Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, untuk masyarakat petani pekebun yang berada di kawasan hutan, alhamdulillah, program reforma agraria dengan penurunan status kawasan sudah puluhan ribu berhasil kita lakukan. Termasuk pelepasan dan pemberian sertifikat kepada masyarakat juga kita lakukan dengan baik bersinergi dengan pemerintah pusat. Program-program pro rakyat pun mulai kita jalankan sejak 2-3 tahun terakhir dan akan kita lanjutkan secara sempurna pada periode yang kedua yang akan datang. Kita yakin betul kebijakan yang bersifat strategis nasional yang kita koneksikan dengan wilayah regional dan kita betul-betul membuat program yang betul-betul produktif untuk masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat Bengkulu, dari Muko-Muko sampai ke Kaur, dari Enggano sampai perbatasan Lubuk Linggau. Diyakinkan betul di masa yang akan datang, Provinsi Bengkulu pasti akan mengalami kemajuan yang sesungguhnya. Di akhir ini tentu saya ingin menyampaikan sebuah pantun sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Pak Helmi ini menjabat wali kota sampai tahun 2023. Pak Imron dan Agus Rin ada di sebelah sisi kiri saya. Kalau Bengkulu ingin maju dan sejahtera, ayo coblos nomor 2. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement. Pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluargaku, seluruh masyarakat Bengkulu di mana saja berada, saya terharu melihat sambutan masyarakat menunggu kedatangan kami di Muko-Muko, di Bengkulu Utara, di Lebong, di Rejang Lebong, di Kepahyang, di Bengkulu Tengah, di Kaur, di Bengkulu Selatan, di Seluma, termasuk Bengkulu. Saya tahu kalian semua bukan merindukan Agus Rin. Saya tahu kalian hanya ingin mengadukan situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh masyarakat kemarin sampai sekarang. Saya mengerti apa yang seluruh masyarakat Bengkulu laporkan. Kondisinya memang sangat sulit. Semua ingin kembali berjaya seperti zaman kami menjadi gubernur dulu. Masyarakat ingin kembali harga sawitnya tinggi, masyarakat kembali ingin harga kopinya mahal, masyarakat kembali ingin harga karetnya tinggi, masyarakat ingin harga pupuk segera murah, ibu-ibu pengen harga gas segera murah. Masyarakat ingin kita kembali swasembada beras, harga sembako murah. Masyarakat ingin
uang SPP gratis, masyarakat ingin pajak kendaraan roda 2 segera digratiskan karena situasi sangat sulit saat ini. Masyarakat ingin kembali hand traktor yang dulu kita bagikan ribuan unit, segera dibagikan kembali. Masyarakat ingin irigasinya segera bagus. Masyarakat ingin jalan-jalan segera diperbaiki. Masyarakat ingin, keluarga kita ingin, anaknya sudah bertahun-tahun kuliah, saat ini menjadi pengangguran agar segera dapat pekerjaan. Semua ingin perbaikan, semua ingin kembali berjaya seperti zaman kita menjadi gubernur dulu. Saya mengerti semua itu, dan insya Allah kalau saya dan Pak Imron diberikan kepercayaan untuk memimpin provinsi ini, maka semua yang diinginkan oleh masyarakat itu akan kita penuhi dan kita akan kembali berjaya seperti dulu. Kami akan berani mengambil keputusan. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Selama itu untuk kepentingan rakyat, apapun risikonya akan kita ambil. Yang penting rakyat sejahtera. Yang penting perut rakyat kenyang, kantong rakyat kita tebal, ibu-ibu pergi ke pasar senang karena banyak duit, serta harga sembako murah. Anak-anak sekolah baik-baik saja karena tidak menunggak uang SPP. Anak-anak yang sudah lulus pastikan dapat pekerjaan. Kemudian seluruh masyarakat kita tenang melakukan ibadah karena tempat ibadah bagus. Kiai-kiai, ustadz, alim ulama mendapatkan support yang cukup dari pemerintah. Terakhir, semua masyarakat Bengkulu ketika bangun pagi senang, ceria karena mereka punya keyakinan cita-citanya dan cita-cita anaknya akan tercapai karena Bengkulu terlihat maju pesat bersama Agus Rin dan Imron. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya habis. Mohon aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Bapak Ibu, para audiens yang hadir di sini dan juga Anda pemirsa RBTV dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, kita sampai di akhir debat terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa menjadi pertimbangan bagi Anda masyarakat Bengkulu yang memiliki hak suara, hak pilih. Jangan ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Karena suara Anda lah yang menentukan bagaimana perkembangan dan nasib Bengkulu untuk periode selanjutnya. Jadi pastikan Anda datang gunakan hak pilih Anda dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Saya Elvira Karunisa undur diri dan selanjutnya saya akan serahkan acara kepada rekan saya di sebelah kanan ternyata. Silakan Ranggi Dwinanda.